Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah, Shenlong. Dan seperti biasa, langsung aja kita gaskan dah. Daripada kepanjangan mukodimah, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kaisar dia sangat marah ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Shenlong mengadakan acara perburuan. Dan di sini Kaisar dia juga mengeluarkan sebuah dekret kalau Shenlong dan juga pangeran kelima lah yang harus bertanggung jawab di dalam acara perburuan. Walaupun ini semua cuma sebuah sandiwara. Karena sebelumnya Kaisar juga tahu kalau Shenlong akan mengadakan acara perburuan demi menyelesaikan masalah perbatasan dengan kerajaan Chu. Dan benar saja, 2 hari kemudian kini di ibu kota Shenlong mulai melakukan sebuah perekrutan untuk dapat menjadi pasukannya. Tapi tentunya apa yang dilakukan oleh Shenlong tentunya itu membuat dia mendapatkan cemooh dari orang-orang ini ketika Shenlong mencoba untuk dapat merekrut para pasukannya. Namun di sini untuk mereka semua menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Shenlong adalah hal yang benar-benar tidak berguna. Bahkan mereka juga menertawai Shenlong. Dan benar saja di hari kelima Shenlong melakukan perekrutan dan nggak ada orang yang datang dan nggak ada orang pun yang mau. Tapi untuk Shenlong dia nggak peduli karena yang dia butuhkan adalah mereka, orang-orang yang memiliki garis keturunan kosong alias yang agak sedikit nggak normal lah. Waduh. Dan kenapa Shenlong membutuhkan ini semua? Karena dia akan memasukkan Cacinggu. Dengan begitu maka Shenlong dapat menyulap orang-orang yang tidak berguna ini menjadi pasukan elit miliknya. Walaupun memang saat ini mereka semua terlihat nggak normal seperti itu. Bahkan Shenlong dan juga membayar dengan harga yang cukup mahal kepada keluarga untuk dapat melepaskan anggota keluarga mereka bekerja bersama dengan Shenlong. Yang tentunya hal itu membuat mereka sangat senang ketika mereka melepaskan beban yang memang nggak berguna juga. Dan benar saja tak butuh waktu lama Shenlong pada akhirnya dia berhasil mengumpulkan 2.300 orang tanpa garis keturunan. Dan mereka semua akan menjadi pasukan yang dimiliki oleh pangeran kelima. Yang membuat gadis ini dia pun merasa kalau sepertinya apa yang dilakukan oleh Shenlong dan juga pangeran kelima adalah hal yang sangat aneh. Karena mereka mengumpulkan orang-orang yang beginilah, yang bentuknya aneh-aneh seperti inilah. Bahkan mereka yang ada di luar sana juga tertawa ketika melihat Shenlong membawa pasukan yang aneh-aneh seperti ini. Karena memang aneh. Tapi untuk Shenlong dan juga pangeran kelima yang ada di dalam kereta, mereka nggak peduli dengan itu semua karena mereka memiliki rencana yang sangat luar biasa. Dan rencana yang sebelumnya telah diuji coba dan itu semua berhasil. Dan tak lama setelahnya, kini Shenlong dan juga rombongan mereka pun tiba di tempat tanah Beiyuan. Dan di sini, ketika Shenlong dia akan masuk, ternyata mereka telah dihentikan oleh sekelompok orang yang membuat Kutuhua dia pun benar-benar kesal dan dia meminta kepada orang-orang itu untuk segera menyingkir. Tapi tentunya hal itu tidak akan mungkin dapat dilakukan dengan mudah, apalagi saat ini ternyata Putri Zongzi lah yang telah menguasai wilayah ini. Dan dengan 2.000 pasukan yang dia miliki, tentunya tidak akan mungkin dia mau lepas begitu saja. Bahkan dia mengatakan kalau ini adalah zona terlarang militer dan siapapun yang berani masuk maka mereka semua akan segera dihukum, ucap dari gadis itu. Namun keributan itu juga memaksa Shenlong harus keluar dan mengatakan ada apa? Kenapa ribut-ribut? Namun ketika Shenlong muncul ternyata Nona Zongxishi dia pun juga muncul dan dia menunggu kedatangan dari Shenlong. Dan di sini dia mengatakan dan meminta kepada Shenlong untuk pergi dari tempat ini. Jika tidak maka dia akan segera menyingkirkan Shenlong dengan tangannya sendiri. Bahkan dia juga telah membawa 2.000 pasukan yang dapat menyingkirkan seluruh pasukan yang dimiliki oleh Shenlong. Namun melihat gadis itu yang muncul justru malah membuat Shenlong dia pun tertawa. Nona, sepertinya wajahmu sudah pulih, ucap dari Shenlong. Dan sepertinya pertahanan kalian juga sudah cukup siap. Jadi sepertinya kalian memang ingin menguasai wilayah ini. Walaupun kau sudah kalah, ternyata kau sungguh sangat percaya diri, ucap dari Shenlong yang membuat gadis itu dia pun kesal. Dan dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Shenlong dan dia meminta kepada Shenlong untuk keluar dari wilayah ini. Jika tidak maka dia akan segera menyerang. Tapi untuk Shenlong, dia nggak peduli dan dia mengatakan, Nona, kau telah masuk ke dalam jebakanku. Jadi aku hitung sampai 5 agar kau segera mundur. Jika tidak, kau harusnya tahu apa maksudku, ucap dari Shenlong yang membuat gadis ini, si komandan ini, dia pun malah menertawai apa yang diucapkan oleh Shenlong. Dan dia mengatakan bagaimana mungkin mereka semua masuk ke dalam rencana dari Shenlong. Namun mendengar penolakan itu membuat Shenlong dia pun dengan percaya diri mengatakan kalau Nona Shishi sepertinya kau sebelumnya mencoba meminta bantuan kepada Selir Zhang. Tapi nyatanya Selir Zhang tidak mau membantumu lagi dan kini kau membawa pasukanmu. Kau masukinya tadi malam dan hal
hal itu pun tidak dibantah oleh mereka. Mereka mengatakan ya itu benar dan memangnya kenapa, ucap dari mereka yang membuat Xilang dia pun berujar, jika aku bisa mendebak, kalian telah memasuki tempat ini tadi malam dan sepertinya kalian ingin menguasainya, dan hal itu pun tidak dibantah oleh gadis ini. Di mana dia juga mengatakan kalau mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam jebakan yang dimiliki oleh Xilang karena mereka telah membawa semua persiapan termasuk makanan, minuman, peralatan khusus. Jadi mereka semua akan aman dan tidak akan mungkin mereka masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan oleh Xilang. Jadi mereka meminta kepada Xilang untuk tidak menakut-nakuti mereka, tapi untuk Xilang, dia memiliki rencananya, di mana dia mengatakan ya itu benar kalian telah membawa perlengkapan kalian, tapi ingat, kalian harusnya tahu apa yang telah dilakukan oleh Nona Xue. Dia menggunakan benda yang sangat-sangat mengerikan untuk dapat menyerang ibu angkatnya, dan benda itulah yang ada di tempat ini. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau benda itu adalah benda yang tidak mungkin dapat dihilangkan begitu saja. Bahkan jika direbus dengan air panas sekalipun, benda itu tetap masih akan ada. Dan benda itu juga sangat mudah untuk dapat berkembang biak dan jumlahnya akan sangat banyak. Dan kalian juga tidak akan mungkin sadar kalau benda itu ada di dalam sumber air yang telah kalian dapatkan, ucap dari Xilang. Walaupun benda itu sangat kecil, tapi benda itu sangat mudah untuk dapat berkembang biak. Dan hal itu pun membuat Nona ini, Zishi, dia benar-benar takut ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Xilang. Di mana Xilang dia juga mengatakan apa tanda-tanda jika mereka terkena penyakit itu, mulai dari gatal-gatal, muncul bendol-bendol kecil di area bawah, dan itu adalah tanda-tanda ketika kalian terkena penyakit itu, ucap dari Xilang, yang tentunya hal tidak mungkin dapat diterima oleh gadis ini. Dia pun mengatakan tidak, itu semua tidak benar. Tapi di sini dia juga tidak menyangkal kalau dia juga merasakan ada yang tidak nyaman di bagian bawahnya, yang membuat gadis ini semakin takut ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Xilang. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh pasukan yang lainnya. Mereka pun merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tubuh mereka bagian bawah, dan itu membuat di sini beberapa dari mereka pun memutuskan untuk dapat pergi, untuk dapat memeriksanya. Dan ketika mereka memasuki tenda dan melihat ternyata itu benar ada sebuah tanda-tanda aneh di bagian paha mereka, dan itu membuat mereka semua ketakutan, yang membuat Xilang dia pun tahu kalau sepertinya permainannya sudah dimulai, ucap dari Xilang yang menakut-nakuti mereka semua. Dan di sini Xilang dia juga mengatakan kalau sebelumnya Nona Shishi, aku tahu kau berasal dari keluarga bangsawan yang sangat-sangat besar dan kau tidak mungkin mau minum air sumur kan? Dan bagaimana jika kau meminum air dari pegunungan yang sudah tercemar, ucap dari Xilang, yang membuat guys ini dia pun semakin ketakutan mendengar apa yang diucapkan oleh Xilang. Dan dia mengatakan apa yang diucapkan oleh Xilang adalah hal yang tidak benar. Namun di sini Xilang pun menunjukkan sampel yang dia miliki, dan dia mengatakan lihat, dan benda ini adalah benda tersisa yang sebelumnya aku gunakan, dan harusnya kau juga tahu kan apa yang akan terjadi, ucap dari Xilang, yang membuat gadis ini semakin ketakutan karena dia tahu benda apa yang dibawa oleh Xilang, benda yang membuat istri dari Raja Pedang Li jadi seperti ini, jadi seperti monster. Jadi dia nggak mau sampai dia seperti gadis ataupun tante itu, yang membuat Putri Shishi dia pun ketakutan dan dia langsung melarikan diri. Dan untuk bawahannya dia pun kembali datang dan dia mengatakan kepada Xilang kalau Xilang, tunggu saja, keluarga Zong pasti akan balas dendam, ucap dari gadis itu sebelum pergi meninggalkan tempat ini. Dan mendengar itu semua membuat bawahan dari Xilang dia pun mengatakan apakah mereka harus menggali sumur baru? Tidak, ucap dari Xilang. Nah, Xilang mengatakan kalau ya nggak mungkin dia menggunakan benda yang sangat berharga seperti ini untuk dapat mengusir orang-orang itu, ucap dari Xilang. Dan setelahnya ayo kita masuk, ucap dari Xilang. Sedangkan untuk Raja Pedang Li dia pun merasa kalau dia nggak enak hati karena ternyata sebelumnya Xilang dia menggunakan benda-benda kecil-kecil yang memang tidak terlalu berharga untuk dapat membuat mereka semua gatal-gatal. Dan itu adalah tugas yang diberikan oleh Xilang kepada Raja Pedang Li yang meracuni sumber air mereka dengan benda yang memang nggak terlalu menyeramkan juga. Dan di sini untuk Xilang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan sudah, ayo masuk aja. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Putri Shishi dia pun pergi menuju tabib. Tapi ketika dia sedang dalam perjalanan, dia pun di sini tiba-tiba aja disergap oleh Raja Pedang Li yang membuat dirinya pun langsung kehilangan kesadarannya, dan dia dibawa oleh Raja Pedang Li menuju sebuah tempat. Dan ternyata dia dibawa menuju sebuah gua, dan
Dan tak lama setelahnya dia pun dihampiri oleh sosok pria aneh yang menggunakan sebuah jubah. Dan ketika dia sadar tentunya membuat Putri Sisi, dia pun kini menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghentikan sosok yang baru saja datang, yang membuat Raja Pedang ini dia nggak menyangka kalau ternyata gadis itu memiliki benda yang dimiliki oleh Shenlang, yang membuat Raja Pedang ini dia pun dapat menghentikan semua serangan-serangan yang cukup berbahaya itu yang dapat melumpuhkan dirinya. Dan melihat serangannya dapat dipatahkan, tentunya membuat gadis ini dia pun benar-benar kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh lawannya. Namun dia juga tahu kalau sosok yang ada di depannya sangat amat berbahaya, apalagi yang ada di depannya adalah musuh. Dan dia pun meminta kepada sosok yang ada di depannya untuk tidak ikut campur dan jangan berani-beraninya dengan dirinya, karena dia adalah seorang putri dari seorang jenderal besar, bahkan dia adalah keponakan dari permaisuri Yue. Dan dia mengatakan kalau jika saja sosok yang ada di depannya ini berani menyakitinya, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Dan dengan kemampuan yang kau miliki, harusnya kau bisa bergabung dengan keluarga Zhong kami, ucap dari gadis ini yang mencoba untuk dapat merekrut orang yang ada di depannya. Tapi yang ada di sini dia langsung disumpel oleh Raja Pedang Li yang membuatnya pun langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Namun ketika dia membuka matanya, ternyata semua apa yang ada di tubuhnya sudah terlepas. Dan itu tentunya mengejutkan bagi dirinya. Dan di sini dia juga melihat ada sebuah noda merah di bawah, dan itu tentunya membuatnya pun berpikir apakah jangan-jangan dia telah diserang tadi malam. Bahkan dia juga mendapatkan sebuah surat cinta tentang apa yang telah mereka lakukan tadi malam, yang tentunya membuat Putri Sisi dia pun benar-benar kaget, shock dengan ini semua, yang membuatnya pun berpikir apakah dia telah kehilangan segel gadis miliknya. Dan tentunya itu membuatnya jadi tambah stres karena dia adalah seorang tunangan dari putra seorang pangeran. Dan tentunya jika dia telah kehilangan segel wanitanya, itu artinya dia gak bisa lagi menikah dengan seorang putra pangeran, yang artinya dia benar-benar sudah tamat. Dan itu tentunya membuat Putri Sisi dia sangat-sangat marah, dan dia berpikir kalau ini semua pasti ulah dari Shenlang dan dia akan membalaskan ini semua. Dan setelah dia menggunakan kembali pakaiannya, dia pun keluar dari dalam gua dan dia harus segera kembali ke ibu kota, dan dia harus menuntut balas ini semua dari Shenlang. Tapi ketika dia dalam perjalanan, dia pun bertemu kembali dengan bawahannya, yang tentunya membuat bawahannya pun dia senang ketika nonanya kembali muncul, dan dia pun bertanya kemana nonanya tadi malam kok hilang. Namun di sini untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia cuma tersesat doang, jadi semuanya baik-baik saja, ucap dari gadis itu, yang membuat pelayannya ini dia meminta kepada nonanya untuk segera membalaskan ini semua kepada Shenlang. Dan dia juga mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Shenlang sebelumnya tentang cacinggu itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dan dia mengatakan kalau bintik-bintik yang mereka dapatkan itu hanya sebuah peradangan yang disebabkan oleh akar herbal, jadi itu bukanlah sebuah masalah yang berarti, ucap dari gadis itu setelah dia mendapatkan pengobatan dari tabib istana. Dan itu membuat Putri Sisi dia pun bertanya apakah itu benar. Ya, sambut dari gadis itu, yang membuat Putri Sisi dia pun dapat sedikit bernapas lega. Tapi dia juga tahu kalau ada masalah yang lebih mengerikan lagi, yaitu tentang segel gadis miliknya. Tapi ketika bawahannya dia meminta kepada Putri Sisi untuk dapat membalaskan ini kepada Shenlang yang telah mencoba untuk dapat menakut-nakuti mereka, membuat Putri Sisi dia pun memutuskan untuk segera pergi mencari Shenlang karena dia punya masalah pribadi pula. Namun ternyata di Taman Beiyuan saat ini Shenlang telah menunggu kedatangan dari Putri Sisi bersama dengan beberapa orang yang lainnya. Namun melihat kedatangan dari Shenlang tentunya membuat gadis ini dia pun kesal, dan dia pun bertanya di mana Shenlang saat tadi malam hujan deras, karena sebelumnya dia pikir kalau pria yang menyerangnya itu adalah Shenlang. Dan di sini tuh Shenlang dia pun mengatakan kalau dia ada di tempat ini bersama dengan beberapa orang yang lainnya. Dan di sini ketika Putri Sisi mengatakan dan juga meminta bukti, di sini Shenlang dia pun mengatakan, ini banyak kok saksinya, ucap dari Shenlang, di mana dia mengatakan kalau dia sebelumnya bersama dengan Kui Chen, Raja Pedang, dan juga pangeran ketiga, bahkan pangeran Shui Pan pun ada, ucap dari Shenlang, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi gadis ini. Dia berpikir kalau sebelumnya yang menyerangnya itu adalah Shenlang, dan hal itu pun dikonfirmasi oleh si Tengi ini yang berasal dari keluarga Shui, di mana dia mengatakan kalau dia ada di tempat ini bersama dengan Shenlang. Dan dia juga bertanya di mana Putri Sisi tadi malam, ucap dari pria itu, yang membuat Putri Sisi dia mengatakan kalau dia sebelumnya adalah hujan tersesat, ucap dari Putri Sisi. Namun ketika Shenlang dia kembali mengatakan kalau dia ada di tempat ini dan juga mengirim beberapa utusan untuk dapat mencari Putri Sisi di sini, Zhong Sisi dia pun berpikir bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, karena yang dia pikir sebelumnya yang menyerangnya adalah Shenlang.
Namun mendapat jawaban dari Shelang membuat Putri Sisi dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jika saja Shelang ada di tempat ini, lantas siapa yang telah menyerangnya tadi malam, pikir dari dirinya. Dan karena situasinya jadi rumit, membuat Putri Sisi dia pun memutuskan untuk dapat pergi, untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Karena dia berpikir kalau sepertinya ini semua sangat-sangat rumit, pikir dari dirinya. Dan dia juga mendapatkan sebuah informasi dari kertas, dari surat yang telah ditulis oleh pria misterius itu kalau dia bernama Bei Wuchang. Dan itu membuatnya pun berpikir siapa Bei Wuchang itu sesungguhnya, ucap dari Putri Sisi di dalam hati. Dan karena memang pimpinan mereka telah pergi meninggalkan tempat ini, membuat pasukan yang ada bersama dengan dirinya juga pergi tarik mundur. Dan untuk Shelang dia pun senang dengan ini semua karena rencananya berjalan dengan lancar. Karena memang sebelumnya itu adalah sebuah rencana yang diberikan oleh Shelang yang membuat Putri Sisi tentunya mentalnya akan sangat-sangat terguncang. Dan itu membuatnya pun berpikir kalau Putri Sisi harusnya nggak akan mungkin mencari dirinya dalam waktu dekat, pikir dari Shelang. Ya, gadis itu tidak akan mencari masalah dengan diriku. Dan karena memang masalah sudah pergi, di sini Shelang dia pun meminta kepada pasukan yang untuk segera bersiap melakukan pembangkitan bagi para pasukan miliknya. Dan benar saja, kini Shelang dia pun pergi kembali ke laboratorium miliknya. Dan di sini Shelang dia akan melakukan sebuah uji coba dan dia akan melakukannya kepada pasukan yang baru saja dia rekrut. Walaupun dia juga tahu kalau orang-orang ini tidaklah berguna, tapi setidaknya dia yakin kalau percobaannya akan berhasil. Dan benar ketika Shelang dia memasukkan sampel ataupun bahan observasinya ataupun serum miliknya, ternyata di sini dia melihat perkembangan yang memang sangat luar biasa. Dia berhasil melakukannya kepada salah satu dari mereka yang membuat Shelang dia pun kembali melakukannya kepada pasukannya yang lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ketika Shelang melakukannya sebanyak 2.400 orang. Dan itu tentunya sangat amat melelahkan. Sedangkan di sudut lainnya di Xuanwu, saat ini Mulan dia pun bertemu dengan tabibnya Pak Tua An. Dan di sini untuk Mulan dia mendapatkan sebuah kabar yang cukup menyenangkan ketika Pak Tua ini melaporkan, mengatakan dan juga memberitahukan kepada Mulan kalau sepertinya saat ini dia sedang bunting. Namun di waktu yang bersamaan juga ternyata di sudut lainnya Luo Bing dia sedang melahirkan gak tuh. Dan dia melahirkan seorang putri. Namun kelahiran dari putrinya itu justru malah membuat Luo Bing dia merasa kali ini agak sedikit mengecewakan. Karena yang dia harapkan adalah seorang laki-laki. Tapi ketika istri dari panggilan kelima mengatakan apa bedanya laki-laki dan juga perempuan semua sama, yang membuat Luo Bing dia pun berpikir kalau itu benar juga. Karena mau bagaimanapun ini adalah putri dari Shenlang, bukan cuma dirinya yang artinya putrinya akan mendapatkan gelar bangsawan pula, pikir dari Luo Bing yang membuat hatinya agak sedikit lebih tenang. Namun ternyata di balik persalinan dari Luo Bing ternyata Putri Ningyan dia memperhatikannya pula. Dan itu membuatnya pun berpikir dia ingin juga punya putra ataupun putri anak dari Shenlang. Tapi dia juga merasa kalau dirinya masih belum siap mental jika dia harus menjadi seorang ibu, pikir dari dirinya. Tapi kedatangan dari Putri Ningyan yang tidak diketahui oleh orang ini ataupun bidan ini, dia mengatakan kalau gadis itu mungkin aja bisa melahirkan sama seperti Shelang, membuat Putri Ningyan dia pun kaget gak tuh. Dan dia langsung kabur ngacir. Dia gak menyangka kalau ternyata dia dipergoki oleh bidan besar ini. Tapi ketika bidan itu tahu kalau ternyata itu adalah seorang tuan putri, membuatnya juga agak sedikit kaget. Ketika dia gak menyangka kalau ternyata Shelang dia berhasil menaklukkan banyak kali wanita-wanita yang luar biasa, ucap dari bidan tua itu. Sedangkan di sudut lainnya beberapa hari kemudian ataupun tepatnya 3 hari kini, salah satu pasukan dari Shelang dia mulai bangkit setelah serum yang diberikan oleh Shelang bekerja dengan maksimal. Dan ketika dia bangkit, dia pun merasa kalau tubuhnya ini sangat luar biasa berbeda. Dan ketika dia ngaca, dia nggak menyangka kalau ternyata dianya akan setampan ini. Padahal sebelumnya dia termasuk orang-orang yang gagal produksi. Dan ketika dia baru saja bangun, di sini dia pun dipanggil oleh Kutuhua. Dan untuk Kutuhua, dia melakukan sebuah tes simple untuk dapat mengangkat beban yang ada di depannya untuk dapat menguji kemampuan yang dia miliki. Dan ketika dicoba ternyata langsung layang karena bebannya terlalu ringan untuk mereka, yang membuat Kutuhuan dia pun gak menyangka kalau ternyata orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Shelang sangat amat luar biasa. Dan ketika Kutuhua dia mencoba untuk dapat memberikan tes yang lainnya, ternyata mereka dapat melakukannya dengan sangat luar biasa. Dan itu membuat pria ini yang memang gak ada namanya, dia terlihat sangat terharu dengan apa yang telah dilakukan oleh Shenlang yang telah membantu dirinya dari seorang manusia yang tidak berguna kini menjadi orang yang sangat amat luar biasa, yang membuatnya pun ingin segera mengucapkan terima kasihnya kepada Shenlang. Tapi sayangnya saat ini Shenlang tidak ada di tempat, karena saat ini Shenlang dia menghadiri ataupun datang untuk dapat melihat
lobbying melahirkan. Waduh. Dan tak lama setelahnya kini Kutu Hua dia pun memimpin pasukan yang telah dibangkitkan oleh Xialang, karena ternyata satu persatu dari mereka juga udah mulai bangkit dari tidur panjang dari mereka, yang membuat Kutu Hua dia sangat senang dengan ini semua, dan dia tidak menyangka kalau ternyata dia akan menjadi jenderal besar dari pasukan elit ini, karena dia tahu orang-orang ini semua adalah orang-orang yang telah dibangkitkan garis keturunannya oleh Xialang, walaupun memang nggak sekuat dirinya ataupun 10 pengemis yang sebelumnya, tapi ini sudah lebih dari cukup, pikir dari Kutu Hua. Dan dia yakin dalam 3 bulan ke depan di dalam acara perburuan dia pasti akan menang besar, pikir dari Kutu Hua. Dan apa yang akan selanjutnya terjadi akan dibahas di part lanjutannya coy, karena di part selanjutnya utusan dari kerajaan Chu dia akan pergi menuju ke Kaisaran Hu. Dan di sanalah mereka akan melakukan sebuah negosiasi politik untuk dapat menyerang kerajaan Yue dari sisi utara dan juga sisi selatan. Dan bagaimana selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja. Apakah mereka akan berhasil melakukan sebuah aliansi untuk dapat menyerang Yue, akan dibahas di part lanjutannya. Sampai jumpa, bye, thank you.